Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kembali melaksanakan podcast untuk yang ketiga kalinya dengan beberapa narasumber dari teman-teman. Ada Ibu Aulia, Pak Rafli, Ibu Rasida, Pak Ilham. Bagaimana kabar tak semua? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Alhamdulillah baik Ibu. Untuk menyelesaikan semua tugas. Alhamdulillah baik. Jadi hari ini itu kita akan tentang bela negara, Bapak Ibu. Jadi sebelum kita mungkin mengangkat satu topik tentang bela negara, mungkin kita harus kembali ke definisi apa sebenarnya itu bela negara. Jadi bela negara ya seperti kita tahu ya tindakan kita, sikap kita, perilaku kita, tekad kita untuk menjaga kedaulatan negara kita, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan negara kita. Mungkin itu pengertian umum dari bela negara. Adapun dari indikator bela negara itu ada beberapa macam ya Bapak Ibu yang kita ketahui. Ada 5, ada cinta tanah air, ada sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta yang kelima itu mempunyai kemampuan awal bela negara. Dan hari ini itu kita akan fokus mengangkat satu indikator bela negara, yaitu berkorban untuk bangsa dan negara. Baik Bapak Ibu, mungkin langsung saja. Mungkin ada yang bisa memberi tanggapan indikator rela berkorban untuk bangsa dan negara. Sedikit tambahan. Iya, Pak Raflis. Rela berkorban ya, begitu. Artinya rela berkorban itu bukan dalam artian kita harus berperang, bukan. Bukan dalam artian kita rela berkorban itu diri kita sendiri, bukan cuma itu, tapi keseluruhan harta, benda dan segala macamnya, waktu, itu yang harus ini di garis bawah. Mungkin hanya itu. Bagaimana Pak Ilham? Saya tahu Pak Ilham masih ada beberapa baik ini. Ya, terkait dengan tema yang kita angkat hari ini, bela negara ya. Tadi sudah dibahas oleh Pak Rafli tentang rela berkorban untuk bangsa dan negara ya. Memang kita sebagai ASN memang harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Artinya apa ya? Kita harus mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi kalau kita jadi ASN, jadi PNS, kita sudah menjadi milik negara, kita sudah menjadi abdi negara. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan bangsa dan negara itu menjadi nomor 1 Pak Rafi, gitu. Ibu Musrifah. Saya rasa itu Ibu Musrifah terkait dengan sebagai ASN kita memang harus rela berkorban untuk bangsa dan negara karena memang kita sudah menetapkan hati kita dan sudah menetapkan diri kita untuk menjadi abdi negara. Termasuk Bapak yang ini ya, merantau dari Makassar ke Majene ya Pak ya. Iya seperti itu, kita ya, meskipun itu salah kita satunya ya. jauh dari keluarga, itulah sebagai abdi negara kita harus siap dengan situasi apapun. Ya, jadi betul tadi yang katanya Pak Rafli, bukan berarti kita harus pergi berperang supaya kita dianggap membela negara. Iya. Bu Rasida mungkin? Bagaimana tanggapannya Ibu Rasida? Kalau saya mau menambahkan sedikit di sini untuk bela negara, terutama indikator rela berkorban untuk bangsa dan negara, jika dikaitkan dengan kita ya sebagai ASN, di mana ASN itu sendiri adalah aparatur sipil negara, ini di belakang nama pekerjaan kita itu ada negara. Jadi ya apapun yang kita lakukan itu berarti untuk bangsa dan negara ini.
Ya balik lagi seperti yang tadi, rela berkorban ini bukan semata kita harus pergi berperang. Tadi udah disebutkan salah satu contohnya Pak Ilham dari Makassar merantau ke Majene, dan saya sendiri, saya dari Bima, Nusa Tenggara Barat, dan memilih untuk mengabdi di sini. Jadi ya Jauh itulah juga rela ya, Bu. berkorban. Jauh dari keluarga dan jauh dari teman-teman, datang ke tempat baru, tapi ya karena ini tugas negara dan setelah memilih pekerjaan untuk menjadi ASN, ya tetap akan saya lakukan demi bangsa dan negara ini. Gitu. Kalau Bu Aulia bagaimana tanggapannya? Ya, terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya. Jadi kalau menurut saya pribadi, dari kata rela berkorban, rela itu artinya kita sikap bersedia ikhlas untuk mengorbankan baik itu waktu kita, tenaga kita, pikiran kita untuk negara kita demi kemajuan bangsa dan negara kita, seperti itu. Jadi kita harus selalu senantiasa ikhlas dalam memberikan apa yang terbaik untuk negara kita, seperti itu. Terima kasih banyak Bolia. Mungkin ini juga sebagai tambahan, kita harus juga aktif berpartisipasi di sosial. Itu salah satu bentuk dari bela negara juga. Oke, Bu Musrifa mungkin ini masih ada tambahan Iya, sedikit. jadi kalau dari kata rela berkorban, ya otomatis kita rela berkorban, dan yang paling penting rela berkorban tanpa pamrih, ya. Jadi kayak itu poin, kalau kita rela berkorban berarti ya kita harus siap tanpa pamrih. Kemudian kalau dari kata rela berkorban, ya kembali lagi tadi bukan hanya untuk berperang, tapi kita juga bisa mengorbankan tenaga kita, pikiran kita. Banyak sumbangsi yang bisa kita berikan untuk negara kita. Wow. Pak Ilham kayaknya mau menambahkan ini, Pak Ilham. Dari tadi saya mau lihat. Iya, jadi memang kalau kita berbicara Pak Rafli ya, Bu Musrifa, kalau kita berbicara tentang bela negara, siapapun bisa melakukan bela negara, bukan hanya polisi, bukan hanya tentara ya, bukan hanya ASN. Masyarakat biasa pun bisa melakukan bela negara. Jadi bela negara itu sebenarnya siapapun profesinya boleh melakukan bela negara. Jadi kita melakukan bela negara sesuai dengan profesi kita masing-masing. Sebagai dosen tentunya kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai dokter ya bagaimana di rumah sakit melakukan sesuai tugasnya, melayani masyarakat yang sakit. Kemudian tentara menjaga kedaulatan NKRI. Jadi membela negara itu hal-hal kecilnya dimulai dari diri kita sendiri sebagai misalnya juga sebagai mahasiswa bisa melakukan bela negara dengan belajar dengan baik gitu. Benar sekali Pak Ilham. Artinya dimulai dari diri sendiri. Betul Pak. Betul, dan apapun profesinya pasti memiliki sumbangsi ya untuk negara. Semuanya pasti sudah berkorban untuk bangsa dan negara. Bagaimana tanggapannya yang lain, Ibu Rasidah dan Ibu Aulia? Jadi secara umum sih ya seperti yang tadi juga udah dijelaskan bersama bahwa ya memang kita harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ya betul. Terus kalau misalnya untuk melatih kemampuan awal kita dari bela negara, bagaimana tanggapannya Bapak-bapak? Apakah kita ini sebagai ASN memang perlu untuk mengadakan kayak pelatihan penanaman bela negara kepada masyarakat atau bagaimana? Bagaimana tanggapan Pak? Pak Ilham kayaknya sepertinya mau menjawab. Pak Rafli ini sedikit. Ya. Kalau kita berbicara bela negara itu
mungkin sudah pergeseran makna ya, maksudnya dulunya itu kita bela negara itu mengangkat senjata, sekarang ini bela negaranya itu kita bercerminnya itu bagaimana caranya menghadapi kemiskinan, kebodohan, apalagi kita dosen ini kebodohan. Itu yang menjadi tantangan baru kita generasi berikutnya untuk selalu menjaga apa ya, kemungkinan yang akan terjadi sehingga negara ini berkelanjutan seperti itu. Bu Rosida mungkin ada lagi tambahan sedikit. Ini kita sudah ini ya mengarah ke betul-betul bela negaranya. Jadi kalau menurut saya dalam hal ini konsep bela negara itu sendiri kan ada beberapa indikator juga ya dari rela berkorban itu. Yang pertama itu ada rela menolong sesama warga masyarakat yang mengalami kesulitan tanpa melihat latar belakang sosial kulturnya. Jadi mungkin kita ini sebagai dosen ya, mungkin bisa ini ketika kita melakukan pengabdian kepada masyarakat kan kita melakukan tridharma ya, ada pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi ketika kita di pengabdian kepada masyarakat, kita juga menanamkan nih salah satu indikator dari rela berkorban ini, yaitu rela menolong sesama warga masyarakat tanpa memandang suku. Jadi kita misalnya nih kayak ya contohnya lagi seperti yang tadi, misalnya kayak kita nih perantau dari luar datang ke sini, bagaimana kita bisa bersinergi bersama gitu, bisa membangun, apalagi kita kan sekarang di Majene ya tempatnya, bisa membangun Majene ini ke depannya agar bisa lebih baik lagi, baik dari segi pendidikan, segi sosial, kemudian juga menanamkan kepada masyarakat bahwa walaupun kita ini mungkin berbeda suku, tapi kan kita tetap satu bangsa ya, dari bangsa Indonesia gitu. Jadi ya kita tetap satu, itu sih menurut saya. Mungkin yang lain ada tambahan? Iya, baik. Salah satu poin dari indikator rela berkorban juga itu ada berpartisipasi aktif dan peduli dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi kita harus berpartisipasi aktif. Bisa mungkin Bu Aulia kayak menjelaskan bagaimana contoh dari peran kita berpartisipasi aktif dan peduli pada pembangunan. Baik Ibu, terima kasih banyak. Jadi kalau misalnya dikaitkan dengan sebelum ke sana Ibu, jadi ya begini, bela negara itu kan sebenarnya merupakan kewajiban dari setiap warga negara. Setiap warga negara itu wajib untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan bela negara itu bisa dilakukan berdasarkan profesi kita masing-masing seperti yang telah disampaikan. Dan kita sebagai dosen tentunya tentu harus rela berkorban, terutama dalam bidang tridharma perguruan tinggi. Kemudian kita harus memberikan pelayanan yang tentunya maksimal, yang jujur, kemudian yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tridharma perguruan tinggi itu sendiri. Kemudian bagaimana cara kita untuk bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan membangun masyarakat? Ya tentu saja di dalam tridharma itu sudah disampaikan ada bagian pengabdian kepada masyarakat. Bagaimana kita bisa membuat sosialisasi berkaitan dengan mengapa bela negara penting, bagaimana kita bisa di dalam kegiatan perkuliahan kita bisa kita selipkan mengenai profil pelajar Pancasila berkaitan dengan Merdeka Belajar saat ini, seperti itu Ibu, ataupun kita dengan bagi mahasiswa-mahasiswa kita Ya, seperti Bu. itu. Jadi mungkin saya pikir setiap kita sebagai warga negara itu sudah menjalankan dari poin rela berkorban ini. Mungkin Pak Ilham kira-kira bisa memberikan contoh, kira-kira adakah perilaku yang tidak mencerminkan rela berkorban? Ya, terkait dengan apa sih contoh kalau misalnya orang tidak rela berkorban, itu akan terlihat sebenarnya. Segala sesuatu yang ia lakukan, dia tidak ikhlas. Ya, artinya kalau orang tidak ikhlas berarti tidak rela dalam berkorban. Nah, artinya setengah-setengah ya dalam bertindak. Ya. Setengah-setengah. Artinya sesuatu yang dikerjakan dia tidak 100%. Artinya dia baru bergerak kalau ada uang gitu. Dia baru bergerak kalau disuruh gitu.
Saya rasa itu Ibu Musrifah. Intinya harus ada timbal balik dulu ya, baru mau bergerak gitu. Sebenarnya rela berkorban sebenarnya itu kesadaran dari dalam diri sebenarnya, ya masing-masing individu. Ya, baik. Jadi intinya ini dari kata rela ya, keikhlasan. Ketika kita melakukan sesuatu sudah tidak berdasar dari keikhlasan, berarti itu sudah perilaku yang tidak mencontohkan rela berkorban. Ya, jadi bagaimana, ada tanggapan lain lagi Bapak Ibu tentang mungkin sampai di situ sih ya, mungkin dulu kita dibatasi waktu ini masalahnya. Mungkin ada ini apalah yang menggambarkan rela berkorban. Siapa tahu teman-teman ada semacam kalimat yang memang betul-betul bisa merangsang rela berkorban. Ya, mungkin ada yang bisa kasih kayak quotes. Quotes rela berkorban. Atau jika mungkin sudah tidak ada, mungkin Bu Musrifah bisa ditutup. Ya, mungkin sudah tidak ada lagi dia tanggapan dari Bapak Ibu mengenai rela berkorban untuk bangsa dan negara ini. Ya, kayak kita sudah insya Allah paham sekali dengan poin rela berkorban ini. Semoga di kehidupan sehari-hari kita menerapkan poin rela berkorban ini. Ya, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktu dari bincang-bincang santai kali ini tentang pembahasan salah satu poin bela negara, yaitu rela berkorban untuk bangsa dan rakyat. Semoga yang melihat video kita nanti akan mengambil sedikit hikmah dan pembelajaran dari apa yang kita bicarakan pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Baik, saya akhiri perbincangan kita di siang hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.